Halo semua, selamat datang pada materi saya yang berjudul jenis-jenis sel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvania Watizai dari Prodi Pendidikan Biologi. Sebelum kita masuk pada materi, di sini kita ada standar kompetensi, yaitu mahasiswa memahami apa itu jenis sel prokariotik dan sel eukariotik. Dan kompetensi dasar, mahasiswa mampu membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik. Dan pada indikator, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sel prokariotik dan eukariotik, menjelaskan kegunaan sel prokariotik dan eukariotik, dan contoh dari sel prokariotik dan eukariotik. Pada materi ini yang berjudul jenis-jenis sel, kita akan membahas yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama yaitu pengertian sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau nukleus yang terorganisir. DNA prokariotik terletak secara bebas dalam sitoplasma. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Gambar di samping ini adalah gambar dari sel prokariotik. Selanjutnya, ciri-ciri dari sel prokariotik. Ciri-ciri sel prokariotik ada beberapa, yaitu satu, berukuran kecil sekitar 0, sampai 1,5 meter. Yang kedua, struktur sederhana. Yang ketiga, tidak memiliki organel yang terikat membran. Yang keempat, DNA berbentuk lingkaran dan terletak di sitoplasma. Yang kelima, membran sel terdiri dari fosfolipid. Yang keenam, sitoplasma mengandung ribosom. Dan yang terakhir, memiliki membran plasma. Selanjutnya kita masuk pada fungsi sel prokariotik. Fungsi sel prokariotik ada beberapa, yaitu satu, menjaga aktivitas sel. Sel prokariotik mengatur segala aktivitas sel pada suatu organisme. Selanjutnya, melindungi sel. Sel prokariotik memiliki beberapa struktur pelindung, yaitu membran plasma, dinding sel, dan kapsul. Selanjutnya, membantu pertumbuhan sel. Nukleoid pada sel prokariotik membantu pembentukan DNA dan pertumbuhan sel. Selanjutnya, memproduksi protein. Ribosom pada sel prokariotik berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dan terakhir, memperoleh energi. Sel prokariotik menghasilkan energi melalui fotosintesis dengan memanfaatkan sumber matahari dan karbon. Selanjutnya, contoh sel prokariotik. Contoh sel prokariotik seperti dalam bakteri, ganggang hijau biru, dan archaea. Selanjutnya yang kedua itu pengertian sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yakni sitoplasma dan membran inti. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping bagian-bagian yang ada pada sel eukariotik. Selanjutnya ciri-ciri sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki beberapa ciri-ciri seperti memiliki diameter antara 10 sampai 100 mikrometer. Yang kedua, memiliki organel yang terorganisir dan terbungkus oleh membran. Yang ketiga, memiliki membran inti yang memiliki pori untuk memungkinkan beberapa substansi melewatinya. Keempat, DNA tersimpan dalam nukleus. Dan terakhir, bergerak menggunakan silia dan flagela yang tersusun atas protein tubulin. Selanjutnya, fungsi dari sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki fungsi yaitu pada membran plasma ia melindungi isi sel, mengontrol zat yang masuk dan keluar, dan mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya. Kedua, sitoplasma ia berfungsi menyimpan bahan kimia yang penting untuk metabolisme sel. Ketiga, pada dinding sel ia melindungi dan memberi bentuk sel. Keempat, lisosom ia mengontrol pencernaan intraseluler. Dan yang kelima, mitokondria ia memproduksi energi. Contoh sel eukariotik bisa kita lihat pada sel tumbuhan, sel hewan, sel jamur, dan protista. Dan kesimpulan dari sel prokariotik dan eukariotik yaitu sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Sel prokariotik dapat ditemukan pada bakteri dan archaea, sedangkan sel eukariotik dapat ditemukan pada hampir semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Demikian penjelasan materi pada saat ini. Terima kasih telah mendengar sampai akhir. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.